Sobat ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal penalaran matematika untuk siap sukses UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan membahas salah satu soal asli UTBK tahun 2024, yaitu suatu teks bacaan yang bercerita tentang benah suatu jalan. Oke, yuk kita kerjakan sama-sama. Di sini kita diberikan bacaan, Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Banu mengemudi sepeda motornya dari kota C. Jadi Andi dari kota A, sementara si Banu dari kota C sebelah sini. Oke. Jarak kota A dan B adalah 80 km. A ke B itu adalah 80 km. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis seperti pada gambar. Jadi garis-garis hitam ini adalah jalan rayanya ya teman-teman ya. Laju mobil Andi adalah 40 km per jam. Berarti kecepatan si Andi ini adalah 40 km per jam. Oke. Kemudian laju sepeda motor Banu, berarti kita tulis kecepatan B itu sama dengan 50 km per jam. Soal nomor 5. Jika Chandra berjalan kaki dari kota B ke kota D secara langsung tanpa melalui jalan raya, jarak terdekat yang ditempuhnya adalah berapa kilometer? Oke. Tadi kita diberikan bahwa jarak dari A ke B itu adalah 80 kilo ya teman-teman ya. Nah, kalau kita hitung dari A ke B ini kita melalui berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4 ruas garis. Dan masing-masing ruas garis ini sama panjang semua ya teman-teman. Berarti kita bisa menghitung nih panjang satu ruas garis itu berapa. Kita anggaplah satu ruas garisnya itu sebagai S. Karena A ke B itu adalah 80 km. Dan dari A ke B itu terdapat 4 ruas garis yang sama, kita tulis sebagai 4S. 4S sama dengan 80 km, berarti nilai satu buah S-nya itu ada 80 bagi 4, berarti 20 km. Berarti 1 S itu nilainya ada 20 km ya teman-teman ya. Berarti ini jaraknya 20 km untuk satu ruas garis. Nah sekarang Chandra berjalan kaki dari kota B ke kota D secara langsung tanpa melalui jalan raya. Nah si Chandra ini mau bergerak dari B ke D, B ke D secara langsung tanpa melewati jalan raya. Artinya dia tidak melewati garis-garis yang 20 km ini. Nah kalau secara langsung berarti kita bisa membuat garis terpendek gitu ya. Nah jarak terdekatnya itu melewati apa? Nah kalau kita fokuskan dari B ke D ini, dia bisa terbentuk satu buah segitiga siku-siku ya teman-teman ya, sini dan sebelah sini. Kemudian B dan D nya kita hubungkan, maka nanti akan jadi suatu sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah ini bisa kita hitung jaraknya. Ini sebesar S, ini S, ini juga S. Nah jadi kalau kita pindahkan gambarnya berupa segitiga siku-siku, ini bisa dihitung pakai Pitagoras. Di sini S, di sini 2S. Maka nanti jarak dari B ke D itu sama dengan akar dari S kuadrat ditambahkan dengan 2S dikuadratkan, sama dengan akar dari S kuadrat tambah dengan 4S kuadrat, diperoleh akar 5S kuadrat. S nya bisa ditarik dari akar jadi S akar 5. Nah nilai S tadi kita udah punya. Berapa nilai S? Nilai S tadi adalah 20 km. Berarti ini kita ganti S nya dengan 20, berarti 20 akar 5. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika Banu berangkat dari kota C ke kota A dengan terlebih dahulu melewati kota B. Dari C ke A, tapi harus melewati B terlebih dahulu. Oke. Menggunakan motornya, waktu tersingkat yang diperlukan Banu adalah, oke, kita mencari waktu. Tadi kita sudah diberikan kecepatan dari Banu itu adalah 50 km per jam. Sekarang kita diminta mencari waktunya, mencari T-nya berapa. Nah kita ambil dari rumus kecepatan ya teman-teman ya. Kecepatan itu sama dengan jarak bagi waktu, sehingga untuk menghitung waktunya itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berarti kita harus hitung dulu total jarak yang ditempuh oleh si Banu ini kalau dia pergi dari C ke kota A dengan melalui B. Berarti C ke B baru ke A. Nah
C ke B itu butuh berapa ruas garis yang ditempuh? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 ruas garis, berarti 4S gitu ya. Karena 1 ruas garis tadi kita misalkan sebagai S. Kemudian dari B ke A butuh berapa ruas garis? 1, 2, 3, 4. 4 ruas garis juga, berarti 4S tambahkan 4S sama dengan 8S. Dan S itu tadi panjangnya adalah 20 km, berarti sama dengan 160 km yang ditempuh. Nah, karena diminta waktunya, tinggal masukkan ke rumus tadi. Berarti T sama dengan 160 km per kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, kilometernya coret berarti jadi 16 per 5, tapi satuannya masih dalam bentuk jam. Nah, kalau kita mau menjadikan menit, berarti kan harusnya dibagi dengan 60 bagian penyebutnya. Nah, atau kalau mau cepat, tinggal kita tulis sebagai kali 60 menit gitu. Ini bisa coret, dapatnya 12, 192 menit. Berarti jawaban untuk yang soal nomor 6 adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Andi berangkat dari kota A menuju kota D, terlebih dahulu melewati kota E dan kota C, waktu tersingkat yang diperlukan oleh Andi adalah berapa menit? Oke. Di sini kita udah diberitahu tadi kecepatan Andi itu sama dengan 40 km per jam. 40 km per jam. Nah, si Andi ini mau bergerak dari kota A ke kota D, tapi terlebih dahulu melewati kota E dan kota C. Berarti harus ke E, kemudian ke C, gitu ya. Nah, waktu tersingkat yang diperlukan oleh Andi. Ini nanti ada dua kemungkinan, karena di soal itu dia minta melewati kota E dan C. Tidak ada keterangan mana yang dahulu dia lewati, E terlebih dahulu atau C terlebih dahulu. Jadi sebenarnya susunannya bisa A dulu, kemudian ke C, baru ke E, baru ke D. Tapi yang diminta itu adalah waktu tersingkat, dan waktu tersingkat itu pasti ditempuh kalau jaraknya itu lebih pendek. Jadi kita cari di antara dua kemungkinan ini, mana yang jaraknya itu paling pendek terlebih dahulu ya. Oke, kalau dia bergerak dari A ke E terlebih dahulu, A ke E berarti bisa menempuh 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 jalur. Kemudian dari E ke C, dari E ke C 1, 2, 3 bisa 3 jalur. Kemudian dari C ke D 1, 2, 3 bisa 3 jalur juga. Nah, ini kalau kita total itu sama dengan 11S, berarti sama dengan 11 kalikan dengan 20 km. Dapat total jaraknya itu adalah 220 km. Itu kalau kemungkinan yang pertama. Nah, kalau kemungkinan yang kedua, dia harus dari A bergerak ke C dulu. Oke. Dari A ke C. Kalau dari A ke C bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6S. Ditambah kemudian C ke E. 1, 2, 3. Tambahkan dengan 3S. Kemudian nanti baru dari E ke D 1, 2, 3, 4 tambahkan dengan 4S. Nah, ini kalau kita total jaraknya itu menjadi 13S. 13 kalikan dengan 20 aja ini udah kelihatan kalau dia lebih panjang jaraknya teman-teman ya, 260 km. Ini kalau kita lihat jaraknya udah lebih panjang ya teman-teman ya, sekitar 260 km. Berarti yang kita ambil itu jarak terpendeknya yang ini berarti. Nah, sekarang tinggal kita hitung waktunya, sama kayak rumusan tadi, bahwa waktu itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berarti 220 km dibagi dengan kecepatannya adalah 40 km per jam. Coret-coret, sama-sama dibagi 2, ini dapatnya 11, ini dapatnya 2. 11 per 2 jam, atau bisa diperkecil 3 menit tinggal kalikan 60. Coret-coret 3, berarti waktunya adalah 330 menit. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 ini berupa soal esai, kita masukkan bilangan cacahnya nanti adalah 330. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk teks bacaan ini. Andi dan Banu berjanji untuk bertemu di kota E. Andi berangkat dari kota A pada pukul 7
Agar Banu berangkat dari kota C dan tiba di kota E pada saat yang sama dengan Andi, maka Banu perlu berangkat pada pukul berapa? Oke. Kita cari dulu waktu yang ditempuh oleh masing-masingnya, si Andi dan Banu. Oke. Andi dan Banu ini mereka berjanji akan bertemu di kota E. Berarti di sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk kasusnya si Andi. Nah, Andi ini dia bergerak dari kota A, ya, dia bergerak dari kota A. Kalau dia berangkat dari kota A menuju E, itu dia menempuh jarak 1, 2, 3, 4, 5 sepanjang 5S. Oke, kalau 5S ini kita jadikan ukuran aslinya, berarti kalikan dengan 20 km sama dengan 100 km jarak yang ia tempuh. Nah, kecepatan si Andi, V Andi tadi, itu adalah 40 km per jam. 40 km per jam. Oke. Maka waktu yang ditempuh oleh si Andi itu sama dengan 100 dibagi dengan 40. 10 per 4 atau bisa kita perkecil jadi 5 per 2 jam. 5 per 2 jam itu sama dengan 2,5 jam ya teman-teman ya. Kita kalau nyatakan dalam notasi menit jadi 2 jam 30 menit waktu yang ditempuh oleh si Andi kalau dia mau bergerak dari kota A menuju kota E. Nah, sekarang kita fokus ke si Banu. Oke. Banu ini dia bergerak dari kota C ke kota E, dari kota C ke kota E. Dari C ke E dia itu menempuh jarak sebesar 1, 2, 3, sebesar 3S gitu. Ukuran aslinya 3 kalikan dengan 20 km, kita peroleh jaraknya itu yaitu 60 km. Nah, kecepatan si Banu ini tadi pada soal itu adalah 50 km per jam. 50 km per jam. Sehingga waktu yang dia butuhkan itu adalah kecepatannya tadi ada jaraknya tadi adalah 60 per 50 sama dengan 6 per 5 jam. Kalau jadikan pecahan campuran itu sama dengan 1 per 5 jam atau sama dengan 1 jam 1/5 kalikan dengan 60 menit, 12 menit. Berarti sama dengan 1 jam 12 menit. Oke, ini waktu yang ditempuh oleh si Banu kalau dia mau sampai ke kota E. Nah, agar mereka ini tiba pada saat yang sama, maka si Banu ini harus berangkat pukul berapa? Anggaplah Banu ini berangkat pukul X ya. Kasus Banu ini harus sama sampainya dengan kasus si Andi. Anggaplah Banu berangkat itu pukul X ditambahkan dengan waktu perjalanannya yaitu 1 jam 12 menit atau kita tulis 1 jam 12 menit seperti ini. Nah, Andi ini tadi berangkat pukul 7.00 tambahkan waktu perjalanannya yaitu 2 jam 30 menit, berarti 2.30. Oke, berarti X tambahkan dengan 1 jam 12 menit sama dengan 9 jam 30 menit, sehingga X atau waktu berangkat si Banu itu sama dengan 9 jam 30 menit kurangkan dengan 1 jam 12. Berarti dia harus berangkat pada pukul 8:18 menit. Sehingga diperoleh jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah yang D. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di konten pembahasan soal berikutnya. Bye bye.